Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Girang-girang pada hadir li majelis ilmu ngalau ngaji. Wastimai kalamil hukama, pada dengar pengajian leman ahli-ahli hikmah, ahli-ahli ilmu. Fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Maka tujuan kita hadir di majelis ilmu pertama untuk ibadah, kedua untuk menambah keilmuan kita, ketiga untuk memenuhi kewajiban kita, keempat untuk sebagai penyemangat kita supaya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini kita ketahui. Ente ngaji karena jadi kepala desa kan ende. Ente ngaji ada sejari kadus ende. Lo yang dengar jadi kadus suara orang isin. Nggih. Ente ngaji ada jadi bupati ende. Ente ngaji tiang Pulunggo supaya apa? Mendapat ridha Allah Subhanahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang pelungguh berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat, yang mana mudah-mudahan nikmat-nikmat tadi insyaallah Subhanahu wa taala niki bau tekadun ujub sak solah-solah, bau tekadun untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan paicen nain sasehat, bau tekadun lampak lalu ngaji lalu berjamaah. Mudah-mudahan ruan awak sehat, baut kadun ibadah, bayang sunat, puasa dan lain sebagainya. Syukurlah tiang pelungguh makin termasuk orang yang pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghambakan diri kepada Allah, ikuti perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah raudatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga.
Mun kirang hadir le kebun surga le dunia niki melalui majelis ilmu, insyaallah ia tanda tiang pelungguh adalah calon-calon penghuni surga yang hakiki nanti di akhirat kelak. Nggih. Di samping juga menuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu, berguru pada para kiai, para tuan guru, para asatidz, ustazah, itu adalah sebuah kewajiban. Jangan menyangka bahwa yang wajib menuntut ilmu itu adalah anak-anak kecil saja. Dari yang baru lahir, dari PAUD sampai wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. Tidak hanya itu. Kita dalam Islam wajib menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari baru kita lahir di dunia ini sampai kita masuk ke liang lahat. Itu masa kita menuntut ilmu. Maka tujuan kita hadir di majelis ilmu pertama untuk ibadah, kedua untuk menambah keilmuan kita, ketiga untuk memenuhi kewajiban kita, keempat untuk sebagai penyemangat kita supaya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini kita ketahui. Karena ilmu yang pelungguh lagu kadang abot gawe. Berapa persen ilmu yang kita ketahui kita laksanakan? Syukur-syukur kalau 50% ke atas. Nah, dengan kita hadir di majelis ilmu dibimbing oleh para guru, harapan kita mudah-mudahan ilmu sasampun tiang pelungguh ikan iki bisa kita laksanakan. Okay? Maka itulah pentingnya seorang guru. Det kanggo para dit aru lalu penter. Dan dek perlu berguru aku je wasakan wah. Paling lalu ngaji salah kena doang yang bahas. Paling be haram be halal be kanggo ndek kanggo. Enggak doang terbahas. Paling sembahyang puasa. Arak jamaah menongkar sembahyang. Sembahyang puasa. Enggak doang. Ya. Man laisa lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Saya tidak berde guru, setan jadi guru. Mere berguru oleh setan. Ndek, harus berde guru. Maka saking pentingnya seorang guru pembimbing mursyid itu, ada ulama mengatakan, namun ndek berde guru harus tegenti guru seno isi bacaan selawat 1000 selawat setiap hari. Mungkin dia berde guru 1000 selawat bilang jelo harus terbaca. Isi jadi gentik guru. Si mahal harga guru. Harak niki amalan selawat 1000 selawat bilang jelo. Insyaallah ndara. Di mana harak jaga? Mudah-mudahan seharak. Angka iya kan, tergantung. Nah itulah pentingnya seorang guru. Maka kita harus hadir ngaji untuk menambah keilmuan kita, untuk memenuhi kewajiban kita, untuk mendapat pahala, untuk sebagai penyemangat kita melaksanakan daripada mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang selama ini kita ketahui. Maka dalam kitab ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Girang-girang pada hadir di majelis ilmu ngalau ngaji. Wastimai kalamil hukama, pada dengar pengajian leman ahli hikmah, ahli ilmu. Fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dari menghadiri majelis ilmu itu bisa membuat hati kita jadi hidup. Ndak sama hati-hati. Nggih? Itu yang bahaya. Hati yang mati. Ndak jasad ada orang hidup, hati mati. Itu yang bahaya. Kalau endah dengan Allah mati, lagu semakin masih hidup. Seperti guru besar kita, almarhum Bapak Maulana Syekh. Beliau sudah meninggal dunia, tapi seakan-akan beliau masih hidup. Ia doang sit sebutaran, ia doang isi sebut pengajian dan seterusnya. Beliau sudah meninggal dunia, tapi seolah-olah masih hidup. Nah, jangan kita menjadi orang yang masih hidup, tapi seolah-olah kita sudah mati. Dengan hati mati. Jangan sampai kita mati hati. Oke? Hingga kejelasan si ulama, Nabi penyebab mati hati. Qala al-Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri mengatakan fasadul qalbi bi sittati asya'. Rusaknya hati itu karena 6 macam perkara. Pertama, yaznubuna bi raja'i taubah. Mereka sering melakukan dosa dengan berpikir bahwa lemak tobat dunia. Hani gawe dosa lemak tobat. Maulah bertobat. Dia meremehkan dosa, itu bisa merusak hati. Yang kedua, wa yata'allamuna wa la ya'malun. Mereka menuntut ilmu, banyak ilmunya tapi tidak mau melaksanakan ilmunya. Itu bisa merusak hati. Wa idza amilu la yakhlusun. Apabila mereka melaksanakan ilmunya, mereka tidak ikhlas. Wa yarzuquna wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bersyukur. Wa ma yarduna bi qismatillah, dan mereka tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa idfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka mengantar jenazah, tapi mereka tidak bisa menjadikannya sebagai pelajaran dalam hidupnya. Ini 6 hal yang membuat hati menjadi mati. Ini 6 hal yang membuat hati bisa menjadi rusak. Nggih? Ndak tegawek angkat niki. Bisa membuat rusak hati. Yang pertama tadi itu girang remehan dosa. Ndak girang remehan dosa. Ada pau arah sekek masih juga. Bau baik, bau. Alun paling pau to bersipin. Pen sing kena kepelit tu ni pau arah sekek. Dong tengin dengan tan lasing. Kenyaman tebing. Lasing mu tengin dengan tebing tu ni. Aku arah do balik. Ndak girang paling apa-apa kana. Anda girang baca apa-apa. Kamu milih paling entan, mu paling entan je ikhlas ku ni. Ngendeng jadi kebing ku ni. Ngendeng dia kebing mu paling je ikhlas ku ni. Diton kena dari sana. Butuh paling azik anak terus. Okey? Nah. Lagu jari pahala doang talat-talat taniki. Ndek. Lamun talat pare sogol buaan. Ambon tekakan ni si kedit. Ndak sili lalu. Tunggu. Ndak nik tunggu lebih laun ndak tunggang dong masih. Lagu lamun arak debau si kedit itu manik Nabi itu mendapat pahala sedekah. Semakin sedekah pahala di manduk kedit. Ndek? Talat pau, talat kelengkeng, lerau, depaling si kanak, jadi pahala sedekah. Kakan si bukal, pahala sedekah. Merati yang do balik betul kelengkeng do rau.
Rau, oi, kelengkeng tiang. Oi, buat. Jauh leman balik raun tiang. Tu murid sekolahan. Lalu kepitun reweh buat. Iu ni kena kesidengan. Batur-batur tu jamaah. Tuan, anu entan lasing dia bungkus tentang. Ada yang tidak tekakan ini si bukal. Anda dimakai bungkus bukal beli otak sembih ni. Kedua ni baik menjadi sedekah ni. Ini dimakai bungkus. Datang otak, datang otak. Datang bukal satu lampak lu pelokes ni. Serimolah anda bungkusan. Adik baik saya bau jadi sedekah ni dia. Biasa sinadian ia sedekah bau. Okey. Jadi pahala je yang pelungguh lamun harap terpaling apa-apa. Lagu sama maling dia tetap haram. Haram tetap mawa dia bila sedekah bin balas dia. Lagu ande pun nak kerun terpaling mau nu pahala itu. Sampit makin terpaling si maling. Maling dia mau dosa. Kalau yang belum sampai sampai ikhlas dia ikhlas mau tu pahala. Susah dia memang ikhlas dah kan. Sampai kelah tawisan setahun-tahun terpaling ikhlas mau pahala terpaling samping okey kalau mutlang samping tidak lalu peta raselai ni dukun lain separuh lalu peta samping padukun peta samping dia coba ingatan kele ai istian ingat bayu tu ingatan si dukun ya telur samping senuk segitan tengah telur sampi tengah telur sengita nina na sampi kepada dukun telur maling dah kena selalu ni dukun senon dia lo dewa ketua ne lagu sama maling dia tetap mau dosa adat marak menyuap hukum suap ar-rasi wal murtasi binnar dengan menyuap maupun disuap itu di neraka tempatnya. Ini dalam hadis. Lagu ulama menjelaskan bahwa tidak selalu kita menyuap itu berdosa. Kita yang menyuap baru tidak berdosa kita menyuap orang itu kalau kita memang berhak mendapatkannya. Memang cocok temau itu. Ndik berdosa nyuap. Mohon maaf, ndik sindir saya ini. Anda belungguh makin cocok mau PKH. Mau dong PKH ni ke? Ayo meren dengan bersusit lok dong re. Maaf ke. Belungguh cocok mau PKH. Lagu ndik demau. Lalu dojok ke kantor pemerintahan. Ndik kena kantor desa, kantor pemerintah. Misal lalu tu kantor pemerintah aneh PKH aku cocok ni tengi dong arah ni berbiang kam de bank memilih mau PKH imam cocok mau de bank si aku de ke bank menenta nak memilih mau bank kepeng arah sejuta mah cocok mau sida mah lagu de ke bank kepeng sejuta julu bukan bank. Kita kasih dia 1 juta. Boleh kita kasih dia 1 juta untuk mengambil hak kita. Tapi dia tetap berdosa, pejabat itu. Kalau kita yang menyogok untuk membela hak kita boleh. Tapi yang disogok tetap berdosa. Nggih? Nah, itu hukum sogok menyogok. Yang haram menyogok itu adalah kalau kita tidak berhak mendapatkannya. Dia cocok mau PKH, lagu nyogok pun mau, itu yang berdosa. Sogokannya itu berdosa. Yang menyogok dan disogok itu berdosa. Mohon maaf nih kindik sindir saya. Ada sebagai contoh saja. Bau laksanaan oleh mungkin bija jarit Arab milik tamu polisi. Dit kanggo nyogok. Kalau anak kita memang berhak jadi polisi, cukup syarat lagu ada kepeng baik untuk lulus, boleh disogok asal kita memang cocok mendapatkan jabatan itu.
Amun dek cocok jadi polisi, maka dendek mana dia ngun nyogok, adin bau haram. Ya bukan dia jadi polisi dia cocok. Nek lamun tong guru ada abarana Sofian dia cocok beliau. Nek lain-lain tercocok. Nek nah itu arah hikmah lagu. Lamun dendek dia telah lunduk baik apa-apa, lamun tinggal dia telah berjawab lain-lain tidak Allah Subhanahu wa taala. Nah itu penyakit hati yang pertama bisa merusak hati itu. Yang kedua dari itu yang bisa merusak hati itu adalah yata'allamuna wa la ya'malun. Banyak ilmunya tapi tidak dilaksanakan. Bahaya itu. Lamun sunnah ya masih mendingan. Tahu ada kelebihan tahajud lagu ndik tahajud, ndik berdosa. Tahu ada kelebihan puasa sunnah lagu ndik puasa sunnah, ndik berdosa. Tahu ada kelebihan dengan sembahyang sunat lagu ndik gawe sembahyang sunat, ndik berdosa. Tapi usahakan dilaksanakan. Yang paling parah itu adalah mereka tahu tentang kewajiban salat 5 waktu tapi tidak melaksanakannya. Mereka tahu tentang kewajiban puasa bulan Ramadan tapi tidak dilaksanakan. Itu yang berdosa besar. Mereka tahu tapi tidak mau melaksanakan pengetahuannya. Itu bisa membuat hatinya jadi hitam legam. Kalau hati sudah hitam, alamat cahaya enggak bisa masuk. Kalau cahaya enggak bisa masuk, dia enggak akan mau menerima kebenaran. Pengajian dari Ustaz Somad pun dia enggak akan mau dengar. Apalagi pengajian Lementia. Dek angkat biji jarit niki mun bersih hati si tahfiz baca Quran jelap terima ilmu. Baru ada program tahfiz. Tahfiz itu mensucikan hati sebagai pembersih hati. Nah bersih hati jelap tama ilmu. Nggih. Lagu lamun berang hati bahaya terutama kalau anak-anak kita nauzubillah berani dekat dengan minum-minuman keras, itu yang bahaya. Minuman keras itu bahaya sekali. Itu bisa membuat hati menjadi hitam. Abon, anak disuruh kembe-kembe terus. Di antara cara kita supaya anak-anak kita itu cepat menerima kebenaran, bercahaya hatinya itu dengan cara sederhana. Suruh baca bismillah sendiman berkelur, baca hamdalah setelah berkelur, menuedah lamun ngenem. InsyaAllah makan minuman itu jadi barokah masuk ke hatinya, masuk ke dalam tubuhnya. Mut baca bismillah sendiman berkelur, baca bismillah sendiman ngenem, setelahnya baca hamdalah, itu bisa menjadikan minuman makanan itu menjadi barokah masuk ke dalam tubuhnya. Namun makanan minuman barokah tamujuk dalam awak, InsyaAllah pikirannya juga baik barokah semua, tindakannya barokah, hatinya barokah. InsyaAllah dia akan mudah menerima kebaikan, kebenaran dan ilmu. Nggih? Nis baru kat yang belungguh kan busuap saib doang lagu ndit girang baca bismillah. Girang baca bismillah belungguh. Harap ketuan girang baca bismillah ibu, ya tergantung kanduk tu bapak ni. Yang kanduk tu bismillah mun surai dan dik ni. Kemalam dah baca bismillah. Malam Jumat. Baru no, kira malam Jumat logo. Aduh baca-bacang ni. Malam Jumat ada acara malam. Ndak lupa baca bismillah. Ndak nampak-nampak doang. Nah itu amalkan ilmu. Yang ketiga yang bisa merusak hati itu adalah idza amilu la yakhlusun, apabila mereka beramal tidak ikhlas. Harus ikhlas. Lagu pelungguh je ikhlas doang niki kan. Ndak ada ikhlas. Ente ngaji karena jadi kepala desa kan ndek. Ente ngaji ada sejari kadus ndek. Lo ente ngaji kadus wara dang isin. Nggih. Ente ngaji ada jadi bupati ndek. Ente ngaji tiang pelungguh supaya apa? Mendapat ridha Allah Subhanahu taala. Akhir umur pelungguh linsir-linsir kan taring dek ngaji ibadah tu.
Santai cinta-cintai si Allah SWT dengan linsir sak pacu ngaji, pacu ibadah. Salah sopuk tanden dengan yang selamat dalam kubur manik ulama mun kanti parak-parak nek ninggal dunia. Lagu pelungguh jandian parak-parak ninggal dunia. Sopuk salah sopuk tanden dengan selamat di dalam kubur mun kanti misal dengan mati pedarun. Sendik man mati pedaran sedia rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sembahyang tahajud. Sendik man mati, sebulan sendik man mati, setahun sendik man mati, pacu pecek pedaran sedia. Oh iya, tanda dengan selamat mun kanti terjarian waktu mendekati ajalnya itu dia dijadikan jadi orang yang mendapat hidayah, menjadi orang soleh, mendapat hidayah petunjuk dari Allah SWT untuk menjadi orang yang rajin ibadah. Para saat ini meninggal dunia, itu salah satu tanda dengan selamat di dalam kubur mendapat husnul khatimah. Nggih? Gua ada jamaah ketua balik ngusul. Anu niki bapak mano dit bani rajin dalu ngaji lah aku jari. Kembet mati lawan ni. Ndek, dia nampak menomakne. Misal dengan meninggal dunia, dia meninggal seno pacu ia tanda dengan selamat. Dia mestinya diminta pacu lalu budak mati. Lalu yang mati doa. Mudah-mudahan yang pelunggu sepanjang umur kita sehat walafiat lahir batin. Penyakit hati selanjutnya adalah wa ma yardawna yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki Allah tapi tidak pandai bersyukur. Yang selanjutnya adalah Wama yardawna bi kasmatillah, mereka tidak ridha dengan pemberian Allah SWT. Niki perlu perhatian ungkapan ulama niki. Salah satu tiang pulungguh yang menyebabkan tiang pulungguh gelisah dalam hidup itu, salah satunya adalah tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu salah satu penyakit yang membuat kita sering galau, sering susah. Kirang kendik ikhlas, kirang kendik ridha ujug takdir kadar Allah. Nggih? Tebing tican setol si Allah setol utang masih luwih. Tebing kedua ton ra 2 ton dia mau beli mobil. Beli motor motor dengan dong Pajero Sport berduit. Beli Innova dengan dong mobil sana berduit. Itu yang membuat kita makin galau susah. Dia tuah nikmati ruan paicen Allah SWT. Maka lamun temeli tenang hidup yang pelungguh niki, bisa dicar si Allah niki tersyukuri. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Maut sekuintal 2 kintal alhamdulillah dengan doang dia berduit. Oh ni kan? Dengan doang dia nara. Berduit motor alhamdulillah, dengan sepeda doang berduit. Berduit mobil dengan doang, motor berduit. Berduit sepeda doang dengan doang, lampak doang. Tahu lampak serius batur sakit. Batur doang sakit ndak tahu lampak. Itu tahu lampak alhamdulillah. Niki. Maka cara kita bahagia malik Nabi, unzuru ila man asfala minkum. Serius ojok sabawaan isi itu. Ya caret mut milih bahagia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ndak girang seriuk dengan seri atas. Bahwa ajdaru alla tazara nikmatullah alaikum. Itu salah satu cara supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ara keluarga meninggal dunia. Keluarga saya kangen meninggal dunia. Mud haru tulakan jog Allah SWT, susah makin kita, makin berat itu musibah. Ya, makin penang. Ya, la yarfa al-qadra illa ba'da ridha. Allah tidak akan mengangkat suatu musibah kecuali setelah kita ridha terhadap musibah itu. Nah, yang terakhir yang bisa merusak hati itu adalah yudafinu mautahum wala ya'tabirun. Mereka mengantar jenazah tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan itu. Deh, nalun betuka lagu ndien bina jadi pelajaran.
enggak lama lalu bertukar niki pengajian seasli sebenar adalah kematian itu pengajian seasli. Wi cangrau sedikit pedaren setian ni. Nani mamatin. Ndak batur doang sit bengaan. Ite lit pedulak. Ya Allah, ite dah piran baik. Oh ni. Ia pengajian. Ngalet bertukar. Oh pedaren dia. Oh nek sakit. Nani tempuh si Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ite dah piran baik tempuh hunin tu kan. Maka kita harus siap-siap dengan itu. Ia pengajian paling hebat. Mutaziah nomor 2. Harus tahu bait pengajian leman batur saninggal dunia ini. Tidak ada musibah atau kejadian yang paling beresiko bagi kita selain kematian itu. Dan kita akan mendapati semua itu. Kenapa? Karena ketika kita mati, artinya kita masuk ke alam lain. Yang di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dek, etitung, belem mau harta, belem kadu harta, belem mau, belem kadu kedua. Detik bengek emas melayak keluar 5 pira-gerah. Lek kantok pira-gerah. Lek belum pira-gerah, mbele memau. Tebeng sis mama matu tebeng sis sai. Mama kebdi. Omeh ke mama ke jeruk tebelian. Con. Nes baru dengan Nina mondek tebelian emas. Sebang nes mama. Tengen-tengen lah gonda sebang lalu. Marado Makkah harat sopir taksi yang jentia. Sopir taksi. Dengan Arab sopir taksi. Minta taksi tiang nelpon siaan begejuh bahasa Arab sih begejuh raja cakap bahasa Arabnya dengan Arab lagu belonggoh lama tinggal dunia lemak tamu kubur tamu surga bahasa Arab doang isi tengraos cuma dita bahasa Arab makin itu bahasa orang kubur itu bahasa masuk surga itu bahasa Arab cakap doang logo bahasa Arab lemak lagu bahasa ahli neraka apa bahasa ahli neraka bahasa apa ahli neraka bahasa Inggris ni Ustaz Bani belajar bahasa Inggris. Ada dalam kitab Bustanul Arifin disebut, yang baca sendiri itu kitab itu. Yang lucu, yang tersenyum baca kitab itu. Lugatu ahlil jannah wa lugatul arabiyah, katanya dalam kitab. Bahasa dengan surga seno adalah bahasa Arab. Wa lugatu ahlin nar huwa lugatul Hindi. Bahasa dengan neraka bahasa India. Nahi karung gitulah. Aca. Idong sinapalan bahasa India. Yang doang hafal sebagian. Iya doang soal dengar kan. Nah, apa itu lain cerita baru. Oh, dengan Arab. Ngeraos. Siap. Diminta ngeraos berkeduaan. Apa je raos sambar no, kamu siap ongkan. Saya jam nelpon. Senina ke nelpon. Apa milih senina belum siap. Milih lemas ni. Ya, beliana ni melet dengar ni tiang kena. Wah ke beliana nui. Oh, mun wah aja. Aku malikin milih malik ni. Padahal luik sa beliana lemah. Oh tiang kena. Kalau membuat lalu jalan sengit beliana bukan besus. Lagu depan ni dia beliana nun dia nebek berak malam ni. Nah itu. Angkat tu lain lagu apa lagi pengajian baru. Kubur ya, ditanya kita nanti di dalam kubur tentang nikmat.
Dia pun ada cerita lain dah. Cerita bedes sekali. Mal pelungguh dedam kemarin. Cerita dedam. Tiang tu jelu rebu pengajian di masjid. Namun ada jamaah dedam dik cara duduk, terdoang kata dedam. Lagu yo dikena terus. Jamaah dikena. Boleh pahala tengah haji. Timak dedam balik pahala tu dikena. Mulai tu. Itu tu Nabi. Cuma dedam mau kena ada dedam jangan pahala no. Aku ndak dedam doang di mana awal sampai tutu. Aina ada teman lain dah. Okey. Namun dalam ngaji maulid tiang anak-anak dedam berdoa. Sampai tolok anak le murid dia ni kena panitia pengajian maulid. Doa ambil bapa tu murid masih jual dedam doang kanak kena ni. Ada doa ni dedam bah datang dulang tu meleng ni kena. Betul Nabi bapa dulang darat dedam kan? Dia paling julun mak jaja. Mun dari jaja yang dah milih datang ngaji jemaah. Rawah yang dah pahala doa jaja semua. Pahala doa jaja sasid jauh je ke masjid dalam maulid mi'raj seno ibu-ibu bapa-bapa nggih. Ia pun suksesnya acara maulid. Hampir je dah dah kelolosan tu baris. Pelungguh jangan molah. Ima dikena jam solat pelungguh jangan timo modang. Undi yang kawak bebek sini. Mudah-mudahan tetap sehat doang, okey. Mai apa ni baru? Apa baru? Boleh. Sendiri mangga, bertanya dalam kubur. Oh, berarti tenden perhatian. Kemudian tonekah ini. Cerita nama dalam kubur ni dengan ketua awak sayembara dengan sugih lalu. Hai mere barang aku sama kubur lemak mau kemati. Saya mere barang beka aku tamu kubur mana-mana sejuluh dua. Akebeng setengah harta selalu sana. Darak milih marah pasal belum darak milih. Beng wah lagu ente beng solah tu dalam kubur langan merembuk aku pokom sambil acak ke dalam kubur. Ada jaga. Marah dengan Cina kan? Dengan Cina ni ke mati. Emas singgolok je dalam kubur. Emas sin jauh kepeng sin jauh dia boleh terampok makam Cina niki. Isne sogok malaikat tu ni. Dia boleh emas di dalam kubur Cina niki. Seninan katanya aku siap hidup semati tinggal mas milu-milu. Tai mele bagi aku tak dalam kubur emak kebeng setengah harta. Ndara mele, wara sakit mele tukang kandek. Tukang kandek. Oh itu siap pokok mau setengah harta tiara sejelo dua lagu. Tama je dalam kubur dimin mati dia tama dalam kubur mun milu tukang kandek dia je dalam. Tebeng langan berembuk. Dimin milu petang kubur dia datang malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir niki sebang tergantung amal perbuatan pelungguh. Namun pelungguh rajin ngaji marah niki ja malaikat niki enak solat dan datang sengeh solat bersih putih lagu lamun dengan telah ahli manusia do serem dan datang malaikat mungkar nakir. Nombor kedua bingung malaikat ni kan ada dua sebenarnya be juluan ini kan be juluan yang kedua. Selong tukang kandek isin jua isin ketuan bujuluan. Ini segera tak ada ini. Muya isin ketuan tukang kandek membuka lancar menabi yuka. Selesai pengetuanan kandek kentenga di si malaikat sana. Nah ini kandek dia apa jauh dia. Ketuan kandek dia bele mau bele mana mau kepeng simbolis dia. Adik saya simbali apa sen dipinah kayu dia besin setia mangan dia berembin dan dipinah haram atau halal
nama mengadik berbentang kena tambah tupa donde panjang pengetuanan. Bus julu-julu dini duduk kandik doang soal. Kandik doang si soal sejulu semalam sampai semingguan jagaan dia doang soal si malaikat masalah kandik. Dia man salai. Oh dia minta bongkar sugul lemang kubur mun kena si dengan aneh mbait setengah hartin dengan sasugi senikan wah barang bekek bedarin di dalam kubur. Doang digemas sunin. Ni doang kandik keras sekek ngonek tegedua ni. Lagi nak ada pun dia keluar. Wah ini baik kandik senin. Nah, jadi pelajaran jadi yang belum bahwa summalatus alun yauma idzin anin naim. Kita semua akan ditanya nanti di dalam kubur tentang semua nikmat yang pernah kita nikmati selama kita hidup di dunia. Lagu lamun kena doang terkadu aja, kena doang leman mau. Amat yang belum. Nggih? Amat. Ia pun bermakna Sayyidina Abu Bakar dalam hadis dalam kitab niki man dakhalal qabra bila zadin saya tambah juga dalam kubur ndin berdoa bekal ndin jauh pahala matin tambah juga dalam kubur ndin jauh amal ibadah ndin jauh pahala puasa ndin jauh pahala sembahyang faka'anna ma rakibal bahra bila sapinatin. Oh dengan seno marak misal dengan ngonong le segara ndek berdua kapal ndek berdua sampan. Jadi dengan mati marak misal dengan ketelap di segara di samudra luas. Marak misal dengan tempuh leman atas kapal di samudra luas itu orang mati. Kalau di samudra luas itu dia tidak dapat tumpangan kapal, maka dia akan tenggelam di dalam dasar lautan. Tapi kalau dia masuk jatuh di lautan luas, tapi dia punya kapal yang menyelamatkannya, maka dia akan bahagia di tengah lautan. Menu endah dengan tamujuk dalam kubur. Tamujuk dalam kubur dia punya bekal. Datang pahala puasanya, datang pahala ngaji, datang pahala sembahyang sunat, datang pahala zakat, datang kerewong tiang pelungguh jagat tiang pelungguh, datang pahala selawat. Bahkan selawat pun dalam kitab sebut satu selawat yang kita baca itu dijadikan oleh Allah menjadi satu malaikat yang menjaga kita di dalam kubur. Satu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu jadi satu malaikat yang akan menjaga kita di dalam kubur sampai kita masuk ke dalam surga. Itu hebatnya selawat. Oh, berbintang selawat dari malaikat Bapak. Ya, tiang pelungguh niki deh. Nama jadi pendekatan pemahaman. Namun berkehendak Allah jendara dia mungkin. Selawat leman tepinak malaikat tahu namun Allah berkehendak. Niki kan berangkat beli leman tepinak si Allah. Wah lalu beli bahan untuk toko bangunan di luar. Berangkat itu dijadikan kun payakun leman beli leman belang. Berbareng kecendol berangkat siap leman belang. Pelungguh niki dowong tende dowong pelungguh niki pelungguh ye depan nabi ngebuat atau Allah pelungguh nabi tugas kalau tancuk ke doa lalu pinak mengapa wah belewas sedang belem dedem lemak di min dua telu jeluan tuis hai perugawe kecebulang kan ni Ailan mu dia Allah dia pakadus dia kepala desa Allah yang buat dia kecebul-cebul lalu nawong enjak oleh tetedam pelungguh mesari lemak pun buat terus itu semua kehendak angkat lamun jari parit ni rabuk doang di sinajung untung kadu popok Korea lupa kena Alhamdulillah dong nenek tengok pertama Alhamdulillah Masya Allah jari pari ye dah kunci ni ke mau rezeki loe
Amun terganti mut bau nikmat, ucapan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah fungsinya adalah supaya nikmat itu bertambah. Tabarakallah supaya kita terhindar dari musibah-musibah itu, penyakit-penyakit itu. Ya fungsi ini ke masya-Allah, tabarakallah. Adik dia bakar si penyakit ain, istilah niki. Jika dalam penyakit ain, penyakit bengak, ada penyakit ain. Biaran penyakit bengak. Nah niki model penyakit bengak niki. Harus hati-hati si penyakit bengak. Penyakit bengak. Misal dengan ini enges lalu. Enges. Kenges cewek dia. Ndek kena masyaallah dengan serius eno. Kenges. Ada mobil solah lalu. Solah mobil dia. Hebat mobil dia. Nah, lamun terbengak meno, kadang ia sebab napa sasid bengak anu sede. Mobil sid bengaan solah lalu. Mun bakat mobil seno si penyakit bengak dengan serius, ia lantaran terijuk kelabah. Bakat si penyakit bengak. Mun enges lalu dengan bengak lalu si kengesen. Mun bakat si penyakit ain, penyakit bengak, ia lantaran laun si demuan dengan. Bengak lalu serius. Hebat sugih lui lalu bangkat pare. Mun bakat si penyakit ain, ini side paris. Ini hancur hartanya. Itu penyakit bengak. Penyakitnya itu berasal dari orang yang bengak tapi tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Nah kita yang dilihat oleh orang, bagaimana cara kita menolak penyakit bengak itu? Salah satu caranya adalah rajin-rajin baca ayat kursi setelah subuh dan setelah sholat maghrib. Adik dibakar si penyakit ain. Lungguh lalu harta, lalu bangkat mobil solah. Supaya kita tidak terkena oleh penyakit ain itu, baca ayat kursi setelah subuh, setelah maghrib. Maka taruh di mobil kita. Kalau cara orang Arab itu, dia tulis masya Allah, tabarakallah di mobilnya untuk menghindari penyakit ain. Ada yang saat di Mesri mobil si dengan masya Allah, tabarakallah dia baca itu. Di rumahnya yang mewah orang Arab sering nulis masya Allah, tabarakallah supaya tidak kena dengan penyakit ain. Supaya dia juga ingat nikmat Allah yang diberikan itu. Orang Arab juga kalau kaya itu biasa nulis di pintu rumahnya itu hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhan. Rumah yang mewah ini Allah yang ngasih. Allah yang titipkan ke saya. Bukan karena usaha saya semata, tapi karena kehendak Allah yang ingin menitipkan saya, makanya saya punya rumah mewah. Hadza min fadli rabbi. Ini rumah mewah adalah karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pelajaran jok tiang pelungguh dicere-cere dengan Arab niki. Dek. Angkat pelungguh hendah. Namun sakit jengkut, sakit apa? Menteraan nedik tendah wow. Menterai. Dan tang guru baik. Tuang guru jarang datang sekali seminggu. Pelungguh menteraan nedik bau nenda, menteraan nedik. Ayat niki lamun terbaca sisa solah jari ayat niki. Sehingga ayat niki baru jadi seher endah. Lamun lengi terbaca, lengi jari. Mun solah si terbacaan solah jari. Ayat niki ya sifatnya air itu begitu. Menteraan nedik. Teo. Nggih. Separuh tuang guru siloi, marak do balik ayah dapat tuang guru bareh murid baru keloi. Lelahan macam datang teman. Mana bentan kumpulan jadi sekek oh. Mana lelah. Tu juru baru layak lalu rawah pirahan. Ada dengan ada guru. Ini menerana ini ada ini pacu lu sekolah. Tuang guru ini meneranai ada saya ini baca ngaji macam harus sekek datang Tuan guru meneranai ini ada saya ini baca berjumat tu kira berjumat sepala lalu dia berjumat anak yang kena suruh lalu okey sehat lagu dah pelunggu jadikan sehat segar doang ngaji dengan laki-laki sehat-sehat dah tu. Mudah tetap sehat. Dengan mama aja arat dan sehat. Maaf dikit lagu ndek ke jorok dan dengar.
sebut oleh ulama dengan mama, min alamati sihhatil badan qiyamuz zakari fi sulusail lail. Mohon maaf niki tak datin. Nende baik. Nende baik. Amuri tak datin. Hal jebak. Min alamati sihhatil badan qiyamuz zakari fi sulusail lail. Tak datin. Samuri. Teduk doang dekat tuan. Boleh lolek jaga ubah. Apa arti? Min alamati sihhatil badan qiyamuz zakari fi sulusail lail. Salah supuk tanden awak dengan mama sehat mun kanti semenoan nganjeng tengah malam. Angka amu domele serius lakiat sehat atau ndik tengah malam dure. Mun ganti seger aja sehat. Ndik? Kalau mau ganti tengah malam dure-dure masih melaku edam dah ni. Bedawat. Nah, lara lanjutan min alamati sihhatil qalbi qiyamuz zikri fi sulusail lail. Tanda hati yang sehat adalah kalau kita sering bangun tahajud tengah malam. Ia tanda hati itu sehat. Beda sekedik ni. Min alamati sihhatil qalbi qiyamuz zikri fi sulusail lail. Tanda hati yang sehat apabila kita bangun tahajud di sepertiga malam. Kira tuis tengah malam belum kau? Kira tuis kebe? Tuis menek doang jaga. Bayang. Mana-mana 2 rakaat. 2 rakaat. Deh. Menek endah. Menek lagu lamun tuah gedung menek te apa entah gedung tulis menek te sembahyang tahajud itu belain ini. Nah, lanjut kitab niki. Man arada an yadkhulal jannah bighairi hisab. Kali 5 menit, okey. Sabar. Man arada an yadkhulal jannah bighairi hisab. Dalam kitab Nasail Ibad niki semua. Sai mele tama surga dia perlu turus bighairi hisab. Hebat niki lamutkan di tama surga dia turus-turus. Musyarat turuskan legar doang. Belum makin berdua desim. Dait polisi razia do sakre lah mau doang deg-deg jantung tidak duk. Mau tengok polisi takut padahal sim bedoin majak kuah bedoin pajak bedoin sim doang leger apalagi tende bedoi momot di manujan momot di mani lanjut apalagi le malia heran mau doang leger lagu lamun pelungguh nama surga dia nyerang terus bagi hisab ya hebat berbicara Fayatub ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah dia rajin-rajin taubat dengan taubat nasuha. Girang-girang taubat. Narak jaga dosa di tegawek jelon ni taubat. Nabi sejelo taubat itu 1 sekali di mandara dosa. Apalagi tiang pelungguh yang tidak luput dari salah dan dosa. Harus lebih sering-sering bertaubat. Saran dosa niki sifat sirin loik dosa, sirin kedik ruan. Ia pun dengan sirin loik dosa, sirin abon taubat. Pahala sebaliknya sifatnya adalah sirin loik, sirin kedik idap. Hingga tiang kulungguh mud sirin berdosa idap, ia tanda loik pahala. Ia tanda dengan solah lamun kanti sirin berdosa idap. Sirin loik kesalahan di hadapan Allah, ia tanda dengan solah semua. Mara misal kaca lamun kotor lalu tain kelik kita ras tumpuk dan pedas
Padahal kalau itu klikit lagu berembek kaca tiang kan dibersihan. Aduh masih solah. Padahal wah klikit numpuk gitu. Kembek noh terbiasa dia dengan kaca yang kotor. Tapi kalau kaca yang sering dibersihkan, satu tai lalat pun akan sangat kelihatan karena dia terlalu suci, terlalu bersih. Maka piran pikiran gawe dosa, tobat langsung. Gawe dosa tobat langsung. Ndak kena aduh dimakai tobat ni gawe ke dosa malik lawan apa guna ke tobat. Itu sirin kotor. Mara misal mobil ndak kena ada dek besok mobil ke. Kembek soal barih bian hujan kotor. Bakar si kelepok lemaru kotor, adat ni dek besok. Ndak kena meno desere kotor mobil. Besok baik diman kotor malik. Kenapa? Karena sekotor-kotor mobil yang sering dicuci tidak akan sekotor mobil yang tidak pernah dicuci. Hati yang sering diajak istighfar, walaupun kotor, tapi tidak akan sekotor hati yang tidak pernah istighfar. Nah itu, maka bersihkan terus hati kita. Baca istighfar setiap hari, insya Allah kita akan masuk surga bighairi hisab. Iksilu arba'an bi arba'in. Cucilah yang 4 dengan yang 4. Embe wujuhakum bima'in. Cucilah mukamu dengan air wudu. A'yunikum bi alsinatikum bi dzikri khaliqikum. Cucilah matamu dan lidahmu dengan banyak-banyak berzikir menyebut penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubikum bi khasyati rabbikum, dan sucilah hatimu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa junubikum bi taubah ila maulakum, dan sucikanlah dosamu dengan taubat mohon ampun kepada penciptamu, junjunganmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mengerjakan ini, rajin mensucikan hati, rajin mensucikan dosa kita, kalau kita masuk ke dalam kubur, kita akan tergolong orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah panggilan ahli surga, orang yang selamat masuk surga bighairi hisab, karena selama hidup di dunia dia melakukan amal soleh dan rajin bertaubat, mensucikan dirinya dari segala dosa. Oke? Nah, mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita berdoa semoga Tiang Pelunggu dan semua keluarga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, fitaatillah, mendapat husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana